Iman. Padahal ada satu nikmat yang paling penting, penyempurna Islam dan iman itu nikmat ihsan. Tanpa nikmat ihsan, qalbu tidak akan lembut. Tanpa nikmat ihsan, orang tidak akan mau insaf. Tanpa nikmat ihsan, tidak ada kasih sayang. Ihsan itulah ketika seseorang memandang dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah yang masih memberikan kita nikmat Islam, iman. Tapi kebanyakan orang kalau buka ta'lim hanya menyebutkan nikmat Islam dan iman. Padahal ada satu nikmat yang paling penting, penyempurna Islam dan iman itu nikmat ihsan. Tanpa nikmat ihsan, qalbu tidak akan lembut. Tanpa nikmat ihsan, orang tidak akan mau insaf. Tanpa nikmat ihsan, tidak ada kasih sayang. Ihsan itulah ketika seseorang memandang dengan kasih sayang, di saat itu dia seakan memandang Allah. Ihsan itulah yang kurang di negeri ini. Kalau muslimnya banyak, benar, muslimnya banyak, yang kurang satu, nikmat ihsan. Karena ihsan disitulah turun hakikat Bismillahirrahmanirrahim. Disitulah Rahman kepada semua makhluk, tidak hanya manusia, tidak hanya orang beriman, bahkan hewan dan tumbuhan pun kita sayang. Imam Ghazali, Allah angkat derajatnya bukan karena beliau nulis banyak, tapi karena dia menyelamatkan seekor lalat dari air minumnya. Lagi nulis, ya. Seorang perempuan yang dulu disebut dengan bahasa kasar pelacur, baghiyah, Allah ampuni dia. Kalau diampuni berarti wali Allah. Cuma dengan dia memberi minum seekor anjing. Sungguh sedih hari ini orang menampilkan simbol-simbol agama, tapi rahmah kasih sayang jauh dari kolbunya. Saya minta ampun kepada Allah jika ada kalam-kalam saya berisikan kebencian-kebencian. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada tajalliyat rahmatih, yang mana Allah memantulkan rahmat kasih sayangnya dengan sempurna kepada sosok ini, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang disebut rahmatan lil alamin. Beliaulah yang disebut sebenarnya yang mampu menerjemahkan Ar-Rahman Ar-Rahim, sehingga di awakhir dua ayat terakhir daripada surat Taubah beliau disebut Raufun Rahim, orang yang sangat kasih dan sayang kepada orang beriman. Maka Rahim khusus untuk yang imannya sudah sampai ihsan, tapi Rahman kepada muslim, mukmin, kafir, tidak kafir, manusia, binatang, tumbuhan, semuanya mendapatkan rahmannya Allah. Maka siapa yang ingin mendapatkan sir Bismillahirrahmanirrahim, mulailah menyebar kasih sayang ke siapa saja. Adapun Rahim terkhusus kepada sesama orang yang tasdik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gurunda Abah Aceng Umar Hidayatullah, ya, Aceng Umar Mima, ya, maaf nih Pak Kiai, semoga beliau diberkahi hayatnya, amin, zuriatnya, murid-muridnya, majelisnya, termasuk masjid yang sedang beliau urus ini, ya. Mata Allah fi hayati, amin rabbal alamin. Para umara, para pemimpin-pemimpin yang mau mendatangi ulama, semoga dimudahkan urusannya. Para pemimpin itu mahar jadi walinya sederhana, cukup imamun adil, imam yang adil. Pemimpin yang adil waliullah. Pemimpin yang tidak adil bukan wali. Namun adil ini kan kata-kata politik,
jadi bisa digeser kemana-mana. Saya tidak tertarik dengan geser-geseran itu. Saya cuma mendoakan semoga pemimpin kita dijadikan orang-orang yang adil, aparat-aparatnya dijadikan orang yang berjiwa adil dan amanah, ya. Dulu saya benci sekali dengan polisi. Ternyata polisi ngaji sama saya sekarang. Ini bersama kita teman-teman polisi, ada Densus, ada Kapolres, ya. Semoga Allah tidak menjadikan saya salah memandang ini, bahwa mereka memang sebenarnya ada orang-orang baik di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Dulu saya benci banget ini, malah pengen membom mereka dulu tuh. Dan saya minta ampun kepada Allah. MUI hadir. Alhamdulillah, MUI kita hadir, ya. Masya Allah. Pak Kiai Ketua MUI, semoga Allah mudahkan urusannya, ya. Kiai Haji Sirajul Munir, semoga dengan cahaya Allah di kolbunya Allah berikan nur dengan munirnya. Amin ya rabbal alamin. Mata Allah fi hayati. Saya ini pernah diadu-adu sama MUI, Pak Kiai, ya, oleh Persam, ya. Saya ini bukan siapa-siapa kok diadu sama MUI, ya. Tapi kalau berbeda kan boleh, Pak Kiai, karena di tubuh MUI sendiri ada perbedaan itu, dan mereka memang lembaga untuk siap berbeda, ya. Maka dalam MUI itu banyak sekali organisasi dan kiai-kiai yang bermanhaj berbeda-beda, bisa kita jadikan contoh tentunya. Baik Bapak Ibu yang bukan Allah, tentu ada majelis-majelis thariqah, majelis ta'lim, majelis ratib, ya. Tidak mungkin saya sebut satu persatu. Majelis sholawat, majelis para habaib, para ajengan. Semoga Allah memberi cahaya majelis-majelis antum semua. Amin ya rabbal alamin. Imam Sya'rani dalam Al-Minan Al-Kubra itu berpesan. Apa pesan beliau untuk ngurus negara, ya? Ketika ada dalil man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa man lam yastati' fa bilisanihi wa man lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Hadis ini sahih. Ini penjelasan imam yang beliau ahli akidah, ahli sunnah, bermazhab Syafi'i, menguasai 4 mazhab bahkan lebih, dan bertasawuf, mursyid, seorang mursyid. Beliau ini mengatakan dalam kitab Al-Minan Al-Kubra, kitabnya sangat tebal, siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan yadnya. Beliau jelaskan apa makna yad di situ. Yad artinya tangan, tapi maknanya kekuasaan. Yang punya kekuasaan siapa? Umara. Bahasa saya umara. Jika tidak punya akses itu, fabilisanih, maka dengan lisannya. Beliau mengatakan ini para ulama, para kiai, para ajengan, para santri. Jadi ulama jangan melewati batas wilayahnya. Wilayah ulama menasihati dengan lisannya dan perbuatannya. Wilayah umara jangan coba ceramahin kiai, kebalik, ya, minta petuah kepada kiai, lalu manfaatkan kekuasaan untuk menegakkan yang ma'ruf.